Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di mata kuliah Analisis Laporan Keuangan bersama saya Dewi Ika Oktavia. Oke, kali ini kita akan bahas materi mengenai rasio solvabilitas ya. Kemarin kita sudah bahas mengenai rasio likuiditas. Sekarang lanjutannya adalah rasio solvabilitas. Langsung saja. Yang pertama kita bahas apa itu rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas itu adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh utangnya, baik itu utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Intinya seperti itu, ya. Hampir seperti rasio likuiditas ya. Kalau rasio likuiditas itu hanya fokus di utang jangka pendeknya, tetapi untuk rasio solvabilitas itu semua, ya. Nah, tujuan dari analisis rasio solvabilitas itu apa? Yang pertama adalah merangkum kondisi finansial perusahaan. Maksudnya apa? Maksudnya dengan kita menganalisis rasio solvabilitas, jadi kita tahu bahwa perusahaan itu solvable atau tidak, ya. Dikatakan solvable atau tidak, baik atau tidak. Untuk kemampuannya dalam membayar utangnya, ya. Yang kedua, untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap. Apa itu kewajiban yang bersifat tetap? Bisa dengan membayar angsurannya, ya, membayar biaya bunganya, terus mungkin kewajiban sewa, asuransi, mungkin juga kewajiban dalam membayar dividen kepada pemegang saham, ya, itu termasuk kewajiban yang bersifat tetap. Kemudian yang ketiga, menilai keseimbangan antara nilai aktiva, khususnya aktiva tetap dengan modal. Nah, kenapa harus seimbang aktiva tetap dengan modalnya? Karena untuk membiayai ya, untuk membeli suatu aktiva tetap, misalnya perusahaan itu membeli mesin ya, membeli gedung untuk ekspansi misalnya ya, pasti menggunakan modal, ya kan? Nah, kalau misalnya modal dari pemiliknya atau modal dari pemegang saham yang ditanamkan di situ itu tidak cukup, maka apa? Maka perusahaan pasti mencari modal lagi, ya kan? Modalnya dari apa? Dari utang, ya kan? Utang tentunya, karena yang dibeli itu adalah aktiva yang membutuhkan dana yang sangat besar, seperti tadi ya, mesin, gedung itu kan butuh dana besar, pasti utangnya juga akan utang yang membutuhkan dana yang besar, utangnya banyak, utangnya besar gitu ya. Nah, untuk mengajukan utang yang besar itu pasti membutuhkan waktu ya, waktu pengembalian dana, waktu pengembalian angsuran dan bunganya itu melebihi dari 1 tahun. Nah, itulah dinamakan utang jangka panjang. Intinya seperti itu untuk yang ketiga. Jadi yang terakhir ya, menunjukkan estimasi total pinjaman saat jatuh tempo. Jadi dengan menganalisis rasio solvabilitas, kita jadi tahu berapa sih kira-kira saat jatuh tempo itu pinjamannya masih berapa ya, bunganya yang masih harus dibayar itu berapa. Jadi bisa tahu kemampuan perusahaan dalam membayar utangnya saat jatuh tempo. Seperti itu. Nah, implikasi rasio solvabilitas menurut Fred Weston apa saja? Di sini ada 3 ya. Yang pertama, kreditor mengharapkan ekuitas sebagai margin keamanan. Tentu ya, kreditor di sini apa? Lembaga pembiayaan. Misalnya apa? Mungkin bank finance ya. Bisa BCA Finance, Mandiri Finance, mungkin BFI ya, yang menyediakan pembiayaan terhadap perusahaan. Nah, mereka si kreditor ini pasti mengharapkan perusahaan itu punya jaminan untuk, kalau perusahaan itu mengajukan utang pasti kan ada jaminannya. Nah, di sini kreditor itu mengharapkan bahwa perusahaan itu punya modal
yang ditanam di perusahaan itu modal yang cukup ya untuk menjadi jaminan hutang yang diajukan. Yang kedua, intinya si pemilik atau mungkin pemegang saham itu punya manfaat dengan utang. Untuk apa? Berupa apa? Berupa jika perusahaan itu punya modal, tetapi modalnya belum cukup untuk kegiatan operasional, misalnya modalnya belum cukup untuk ekspansi, misalnya ya, maka perusahaan itu butuh dana lagi dengan cara mengajukan utang. Nah, dengan utang ini, jadi perusahaan itu masih tetap menjalankan kegiatan operasinya seperti biasa. Jadi istilahnya dengan utang itu bisa mempertahankan ya kegiatan operasional perusahaan. Jadi tidak perlu berhenti sampai di situ karena kurang modal ya. Dengan utang nanti akan tetap berjalan kegiatan operasinya. Nah, yang terakhir, intinya jika perusahaan itu mendapatkan earning ya, mendapatkan laba lebih dari pembiayaan utang, maka perusahaan itu bisa atau mampu dalam membayar biaya bunganya. Nah, itu kan ada sisa ya. Misalnya perusahaan itu punya EBIT ya, earning before interest and tax. Misalnya ada 50 juta. Nah, itu belum dikurangi biaya bunga ya. Biaya bunganya misalnya berapa? Misalnya 5 juta. Berarti ada sisa kan? Ada EBT, earning before tax. Earning before tax-nya jadi berapa? Jadi 45 juta. Nah, masih dikurangi lagi. Ada pajak, ya, pasti ya, ada pengurangan pajak. Misalnya pajaknya juga 5 juta. Ini misalnya saja. Berarti earning-nya ada berapa? Ada sekitar 40 juta. Masih ada sisa kan? Nah, sisa atau earning-nya itu, 40 jutanya itu akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen. Nah, inti dari implikasi yang ketiga adalah itu. Nah, kita masuk ke jenis-jenis rasio solvabilitasnya. Di sini ada 3 ya, saya menyebutkan 3. Ada debt to asset ratio atau DAR, debt to equity ratio atau DER, long term debt to equity ratio, times interest earned, fixed charge coverage. Oke, kita masuk ke DAR dulu ya, debt to asset ratio. Apa itu debt to asset ratio? Intinya, berapa besar atau berapa persentase dari utang dari asetnya itu yang dibiayai oleh utang. Maksudnya apa? Maksudnya gini, perusahaan itu pasti membutuhkan dana kan untuk kegiatan operasional maupun non operasional. Nah, dana itu untuk apa? Untuk misalnya untuk yang pertama kegiatan operasionalnya. Kalau kegiatan operasionalnya itu butuh apa? Menggunakan modal kerja. Udah cukup ya, menggunakan aset lancarnya, semua aset lancarnya atau modal kerja. Oke, sekarang kalau yang kedua ya, dana itu untuk apa? Untuk kegiatan non-operasional. Nah, kegiatan non-operasional itu apa saja? Bisa ekspansi dan investasi. Nah, untuk keperluan dua ini pasti membutuhkan dana yang besar, ya kan? Tidak hanya cukup menggunakan aset lancar, tetapi menggunakan modal. Nah, modal itu juga bisa disebut dengan sumber dana. Sumber dana itu ada 2, bisa dengan modal pemilik atau modal pemegang saham. Jika tidak cukup, yaitu menggunakan utang. Ya kan? Di sini sumber dana ada 2, modal pemilik atau modal pemegang saham dan utang. Nah, dari 2 ini berapa persen yang digunakan untuk membeli aset, misalnya ekspansi ya. Ekspansi itu kan
perluasan, jadi butuh membeli aset tetap. Misalnya tadi ada mesin, mungkin membeli peralatan lagi atau membeli gedung, ya. Nah, dari pembelian aset tetap itu berapa persen dibiayai oleh utang dan berapa persen dibiayai oleh modal. Nah, di sini di DAR ini, debt to asset ratio itu fokus di berapa persen aset itu dibiayai oleh utangnya. Nah, logikanya gimana? Logikanya bahwa semakin kecil hasil dari rasio ini, hasil dari perhitungan rasio ini akan semakin bagus, ya tentunya. Kenapa? Karena ya intinya lebih baik dalam ekspansi itu lebih banyak didanai oleh modal sendiri dibandingkan dengan utangnya kan. Karena ada apa? Ada resiko di situ. Tentunya ada resiko. Resiko tidak tertagih, ya. Ada ya, resiko tidak tertagih itu sampai jatuh tempo, misalnya seperti itu. Nah, rumusnya apa? Rumusnya total kewajiban dibagi dengan total aset. Oke, yang kedua, DER, debt to equity ratio, hampir sama dengan DAR ya. Nah, kalau ini tadi kan modal ada dua, modal dari pemilik dan modal dari utang. Nah, di sini menyebutkan bahwa berapa sih persentase modal perusahaan itu dibiayai oleh utang atau berasal dari utang, bukan berasal dari modal pemilik. Berapa persen? Nah, rumusnya apa? Rumusnya total kewajiban dibagi dengan total ekuitas atau total modal. Nah, logikanya apa interpretasi khususnya? Interpretasi khususnya semakin kecil hasil perhitungan rasio ini akan semakin bagus juga. Karena apa? Semakin kecil persentase dari modal itu berasal dari utang, maka akan semakin bagus tentunya. Tentunya perusahaan itu ya, bagi kreditur juga tidak hanya perusahaan, bagi kreditur itu pengennya modalnya itu persentasenya lebih besar daripada utangnya, seperti itu. Nah, dibilang baik atau tidak itu lihat dari mana? Lihat dari standarnya, standar rata-rata industri. Untuk DAR tadi ya, DAR tadi 35%, berarti semakin kecil atau kurang dari 35% itu akan dianggap bagus. Untuk yang DER, debt to equity ratio, batas maksimal dibilang bagus itu 80%. Berarti semakin kecil dari 80% akan semakin bagus untuk perusahaan maupun untuk kreditur. Nah, yang ketiga, long term debt to equity ratio. Rumusnya apa? Rumusnya kewajiban jangka panjang dibagi total ekuitas. Nah, ini bagian dari DER ya. Kalau tadi DER kan total kewajiban, berarti kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang ada di situ semua. Nah, kalau ini khusus kewajiban jangka panjang. Jadi, modal perusahaan itu dibiayai atau berasal dari utang jangka panjangnya itu berapa persen. Standarnya ternyata 10%. Berarti semakin kecil dari 10% akan semakin bagus untuk perusahaan maupun untuk kreditur, ya. Nah, yang keempat, times interest earned. Untuk times interest earned itu rumusnya laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT ya. Istilah lainnya EBIT, nanti teman-teman misalnya ketemu istilah EBIT jangan bingung ya. EBIT itu earning before interest and tax. Jadi laba sebelum bunga dan pajak sama saja ya. Dibagi dengan biaya bunga. Nah, rasio ini untuk apa? Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar biaya bunga. Dianggap baik apabila apa? Nah, standarnya ternyata 10 kali. Berarti apa? Berarti jika hasil perhitungan times interest earned ini melebihi 10 kali akan semakin bagus, ya. Akan semakin bagus. Kenapa? Karena interpretasi khususnya bahwa misalnya 11 kali hasilnya ya. 11 kali. Berarti bisa dibilang bahwa perusahaan itu mampu membayar biaya bunga ya dari utangnya itu 11 kali lipatnya. Seperti itu. Nah, yang terakhir, rasio solvabilitas yang terakhir adalah fixed charge coverage. Rumusnya apa?
Rumusnya laba sebelum pajak atau EBT ya. Earning before tax. Laba sebelum pajak ditambah dengan biaya bunga ditambah dengan kewajiban sewa dibagi dengan biaya bunga plus kewajiban sewa. Nah, rasio ini untuk apa? Untuk mengukur seberapa mampu atau kemampuan perusahaan dalam membayar biaya-biaya tetapnya. Tadi ya, kewajiban tetapnya ada apa? Bisa ada angsuran, membayar bunga, membayar kewajiban sewa, membayar dividen, dan membayar asuransi itu ya. Kalau di sini saya contohkan yang kewajiban sewanya. Rumusnya seperti ini. Standarnya berapa? Standarnya 10 kali. Jadi bisa dibilang baik apabila apa? Apabila hasil perhitungan dari rasio ini melebihi 10 kali. Sama seperti times interest earned ya. Nah, ini. Nanti teman-teman dalam memberikan interpretasi khusus itu harus dicantumkan standarnya juga ya untuk mengetahui sebenarnya baik atau tidak ya bagi perusahaan atau bagi kreditor juga. Seperti itu. Oke, cukup sampai di sini. Untuk contoh kasusnya nanti akan saya berikan ya. Kita diskusi saja di kelas, nanti teman-teman misalnya masih belum paham silahkan tanya. Jadi jangan cuma diam saja ya. Kalau tidak paham langsung tanya saja, nanti akan saya jelaskan, akan saya jawab pertanyaan-pertanyaannya. Semoga bisa paham semua ya, karena ini mungkin semakin ke depannya akan semakin susah pemahamannya. Oke? Cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.